Kelebihan kekurangan Pi Network yang saat ini ada di momen emas, momen langka, yaitu bull run crypto guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Welcome back again. Jumpa lagi. Sudah lama kita tidak saling bertatap muka guys ya. Pastinya teman-teman selalu di King Fahd Channel. Info-info yang valid, yang real hanya di sini. Semoga teman-teman selalu diberikan yang terbaik, kesuksesan, intinya yang berkah buat kalian semua guys. Amin ya rabbal alamin. So, I'm so sorry before guys. Fahd mohon maaf banget, sudah lama ya, kurang lebih 2 bulan lebih Fahd tidak menemani teman-teman. Tapi jangan khawatir, Fahd selalu update berita Pi Network. Tenang saja guys ya, terkait info Open Network, Open Mainnet, fitur baru dan sebagainya. Fahd mengikuti semuanya insya Allah guys ya, tenang saja. Dan kali ini Fahd bakalan rangkum ya, kita update bareng-bareng perkembangan Pi Network terkait apapun itu. Juga pastinya di situ Fahd ingin memberikan opini, argumen tersendiri ya, terutama kelebihan kekurangan Pi Network yang saat ini ada di momen emas, momen langka, yaitu bull run crypto guys ya. Nah, ini harusnya dimanfaatkan oleh pihak core team untuk segera open mainnet guys ya, untuk segera open network. Seperti apa pembahasannya? Let's go, kita langsung ke TKP, let's check it out. Oke teman-teman, kita sudah berada di tampilan utama dari Pi Network. Nah, ini Fahd selalu ikuti teman-teman ya, jangan khawatir guys ya. Jadi update selalu info-info validnya. Fahd sudah bilang ke teman-teman ya, di video terakhir itu atau di video sebelum-sebelumnya, fase bull run crypto itu adalah ajang kita cari cuan kripto real guys ya, sebanyak-banyaknya. Jadi selama beberapa bulan Fahd nggak nongol di konten YouTube ini guys ya, itu Fahd bener-bener fokus di project cuan sebelah ya guys ya, untuk kita bener-bener cari cuan sebanyak-banyaknya guys di fase bull run kripto ini guys. Karena langka dan juga ini momen emas ya, bisa dibilang ya pestanya kripto lah ya guys ya. Hanya terjadi 4 tahun sekali, jadi sayang banget kalau teman-teman lewatkan. Apalagi di Pi ini kan belum listing, belum punya harga. Ya kita memprioritaskan yang real cuan dulu guys ya, project atau bisnis yang menghasilkan. Untuk yang belum, ya kita selingan aja dulu guys. Jadi jangan sampai terbalik logika bisnis teman-teman. Yang pengen tahu project real cuan kripto dan juga beberapa project yang Fahd ikuti, nah kalian silakan masuk gabung bareng ratusan teman-teman di grup Telegram. Bahkan nanti ada grup WA-nya ya. Sayang banget guys kalau kalian melewatkan fase bull run, fase bull market ini, dimana teman-teman itu ya tidak dapat cuan sepeser pun gitu kan, cuma jadi penonton. Sedangkan banyak orang di seluruh dunia itu sudah mendapatkan banyak cuan di momen emas ini guys. Alhamdulillah teman-teman yang ikut project Fahd selama beberapa bulan atau di bull run kali ini, itu kemarin itu udah, waduh, di grupnya tuh banyak share cuan guys ya. Bisa jutaan, bisa sampai mungkin belasan juta guys ya, semenjak November ketika Donald Trump itu terpilih, dan juga sampai sekarang itu juga masih guys. Jadi jangan sampai teman-teman lewatkan, sia-siakan. Oke, langsung to the point aja guys. Kita inti-inti perkembangan Pi Network yang penting, dimana di sini untuk update terbaru adalah kita memberikan terima kasih kepada moderator, karena selama beberapa tahun ini mereka membantu kita kurang lebih 5 tahun lebih lah ya, tanpa digaji. Nah, kita juga wajib memberikan terima kasih, respect kepada seluruh moderator, khususnya Indonesia. Oke, itu aja ya, biar nggak tahu lama. Kemudian yang nggak kalah penting adalah, nah di sini teman-teman bisa lihat nih ya, Fahd cuma 10 orang doang guys ya yang aktif ya. Ini referral Fahd dari ratusan. Nah, silakan teman-teman ingatkan guys ya, teman-teman kalian, member-member kalian yang belum KYC. Karena kurang 3 hari guys ya. Nih, kalian bisa lihat ya. You are at risk of losing Pi. Jadi, Pi kalian bisa hilang guys. Sayang banget udah bertahun-tahun teman-teman nggak melakukan prosesnya. Nah, silakan ingatkan ping yang tidak aktif yang paling atas, oke? Nah, terus kalau sudah teman-teman send reminder message. Nah, kalian ingatkan tuh ya tim-tim kalian yang lupa atau menganggap remeh project ini guys. Sayang banget. Nah, ini banyak banget ya orang-orang yang Fahd nggak tahu mereka tidur atau seperti apa ya. Jadi bangunkan, ingatkan mereka guys. Nanti ya nyesel kembali masing-masing lah ya. Kita nggak usah terlalu banyak bacot. Intinya kita mengingatkan guys ya.
Perkembangan yang ada di Pi Network sendiri, teman-teman pasti tahu ya, selama Fat nggak hadir, selama Fat nggak buat konten, itu ada beberapa kali update, mungkin 2 atau 3 kali ya, dimana ini membuktikan ada perkembangan. Seperti salah satu contohnya adalah fitur recovery akun, dimana teman-teman bisa juga menggunakan email kalau kalian mau ganti password. Dan ada beberapa lagi, tapi mungkin Fat hanya bahas perkembangan-perkembangan yang signifikan, dimana nanti kita sama-sama saksikan. Kita mulai dari web atau blog resmi Pi Network. Di situ infonya valid. Kita sudah berada di website resmi official dari Pi Network. Terlebih dahulu kita cek ya guys ya, penambahan fitur yang teman-teman mungkin banyak belum tahu. Ini dipersiapkan memang benar-benar khusus untuk menjelang Open Mainnet atau Open Network guys. Ya sebenarnya Fat jujur sih guys ya, sangat menyayangkan kenapa kok Pi Network nggak Open Mainnet atau Open Network di akhir tahun kemarin. Dimana kan sebelumnya fase enclose itu juga terjadi di Desember guys ya, tapi udah di tahun-tahun sebelumnya. Harapannya sih di akhir tahun kemarin ya udah Open Network, ternyata belum. Dan sekali lagi ya teman-teman ya, ini baru pertama kali Pi Network menunda karena memang harus syaratnya itu terpenuhi. Karena belum terpenuhi, jadi makanya Open Network atau Open Mainnet-nya itu diundur guys ya, yaitu di kuartal 1. Nah, kita lanjut di sini teman-teman. Kalau kalian cek, klik yang community, komunitas ini. Nah, ini dipersiapkan untuk media di luar Pi Network guys ya. Nanti ketika udah Open Network atau Open Mainnet, ya mungkin sumber yang valid bisa nanti di sini dimasukkan, disediakan khusus media-media ketika nanti memang sudah Open Mainnet atau Open Network guys. Oke. Jadi ini tuh spesial room atau ruangan khusus buat teman-teman media atau wartawan ya yang ingin meliput Pi Network atau ada info-info nanti seputar Open Mainnet kerjasama terbaru Pi Network. Ya nanti bakalan ada di sini guys ya, khusus spesial. Nah, ini menandakan keseriusan bagi pihak core team ya atau Pi Network itu sendiri guys ya. Nah, oke. So, untuk yang lain kita cek di blog-blognya guys ya. Nah, ini kemarin ketika ada node yang diperbarui ya, Pak De Nicolas sudah infokan itu di GitHub. Teman-teman pasti udah tahu ya, untuk versi terbaru node itu diperbarui. Jadi kita nggak usah lama-lama di sini. Intinya ini benar-benar real perkembangan dari Pi Network guys. Kalau teman-teman memahami itu ya. Kalau yang nggak memahami ya terserah deh. Oke, kemudian di sini ada shop lokal PiFest juga ya. Ternyata PiFest-nya muncul lagi kemarin dan sempat ada PiMap ya. Fat juga sempat ikuti. Terus di sini adalah rekapan dari PiFest di mana banyak banget teman-teman yang ikut ya. Di situ tertulis 27.000 seller aktif guys. Ya intinya kemarin heboh meriah lah ya. Oke, selanjutnya kemudian ada grace period yang dimana Januari akhir ini adalah yang terakhir. Semoga tidak mundur-mundur lagi guys ya. Semoga tidak ada perpanjangan lagi. Khawatir perpanjangan terus nanti Open Network-nya kapan gitu kan. Ya ini kembali lagi mungkin ke teman-teman pioner harus saling mengingatkan segera secepatnya KYC guys. Oke, setelah itu ini ada proses KYC update. Dimana teman-teman di sini kan sudah kemarin tuh banyak banget ya info terkait yang sudah lolos KYC, kemudian migrasi, khususnya ini pioner Cina guys ya. Dimana kan sebelumnya itu masih belum, ternyata udah mulai rame gitu. Kemudian selanjutnya ini yang kemarin bikin jantung copot. Silakan teman-teman keluarkan unek-unek kalian guys ya. Kalian kecewa kayak biasa aja, silakan teman-teman komen di video kali ini, tapi yang sopan guys, nggak usah terlalu barbar ya. Intinya bisa dibilang pertama Fat menyayangkan iya. Oke, jadi kita ini sambil lalu menghubungkan, mengkoneksikan ke fase kripto secara umum ya yang terjadi saat ini, yaitu di fase bull run kripto guys ya. Ini Fat sudah sampaikan di video sebelumnya. Sayang banget guys ya kalau pihak core team Pi Network ini tidak Open Mainnet, Open Network yang beriringan dengan di awal-awal bull run ya. Karena kan bisa dibilang kita di November itu udah mulai terasa Bitcoin itu udah naik ya semenjak Donald Trump terpilih. Nah sampai sekarang itu Bitcoin masih tetap terus menuju ke all time high atau harga tertingginya guys ya. Nah inilah yang disebut fase bull run guys. Terus naik mencari harga tertinggi. Nah harusnya. Nah ini salah satu kekurangan ya, karena kita bedah kelebihan kekurangan Pi Network tidak Open Mainnet, Open Network tidak di awal waktu bull run kripto. Nah ini sangat disayangkan guys ya. Harusnya sih pihak core team bisa mempercepat itu guys, tapi nggak tahu deh, ini mungkin kan ada alasan tersendiri, mungkin memang mau ditaruh Open Mainnet atau Open Network itu di ulang tahun Pi Network bersamaan, ya kita nggak tahu guys ya. Intinya ya Fat agak kecewa ya, tapi gimana lagi guys ya, kita kan sebagai pioner ya kita bener-bener mensupport gitu ya. Kecewa boleh lah,
apalagi ini gratisan ya. Semoga benar-benar untuk info open network, open mainnet di mana. Nah, ini di berita di sini kan bilangnya memang tidak bisa di akhir tahun kemarin karena 3 syarat belum terpenuhi ya. Tidak imbang, gap atau jarak antara KYC dan migrasinya itu cukup jauh. Jadi untuk KYC kan udah aman di atas 15 juta. Tapi kalau yang migrasi yang kemarin kan masih belum guys ya. Tapi untuk sekarang udah 9 juta lebih, kurang beberapa ratus ribu lagi. Kemarin itu ada beberapa momen di mana migrasinya itu besar ya, bisa tembus satu hari itu ratus ribuan. Tapi entah kenapa kok melambat lagi guys ya, semakin kecil lagi. Nah ini bisa dibilang agak mengecewakan sih, kenapa nggak konsisten di ratus ribuan itu ketika migrasi biar cepet banyak gitu guys ya. Ya inilah kembali ke core team, harus dijelaskan, dibeberkan yang terjadi itu seperti apa. Nah harus transparan lah. Kemudian juga di info yang ini Fat sudah baca juga guys ya, bahwasanya kan aplikasi yang mainnet itu sudah sekitar 80 ya, kurang 20 lagi. Ya semoga saja secepatnya guys ya. Nanti kita cek langsung ke Pi Browser. Jadi kesimpulannya adalah di info open network ini kita benar-benar diusahakan ya, semoga tidak mundur-mundur lagi, molor lagi guys ya. Yaitu open mainnet atau open networknya nanti bakalan di kuartal pertama tahun 2025 ini guys. Kuartal itu maksudnya adalah di bulan Januari, Februari atau Maret, 3 bulan di awal. Jadi hitungan kuartal itu sampai kuartal 4 adalah per 3 bulan. Semoga benar-benar ketika Pi Day ya, ketika ulang tahun benar-benar open mainnet atau open network. Selanjutnya ini adalah info KYC dan juga migrasi, di mana Fat sudah sampaikan tadi ya. Selanjutnya adalah ini info Pi ekosistem yang memang sudah beberapa aplikasi, 20 kalau nggak salah, itu sudah mainnet ya guys ya. Kita langsung aja cek setelah ini ke Pi Browser biar nggak tahu lama. Kita sudah berada di Pi ekosistem, di mana ada aplikasi-aplikasi yang sebelumnya kan di sini masih testnet ya. Nah masih ini sebelumnya, tapi sekarang udah lumayan ya, 20 total. Nah semoga lah teman-teman, kita berharap mainnetnya itu bisa 100 ya, sehingga kita bisa open network secepat mungkin, atau di nanti pas ketika ulang tahunnya Pi. Nah kalian hitung sendiri, ini udah banyak ya, udah 20. Nah itu oke. Jadi nanti ketika open mainnet atau open network sepertinya kita benar-benar sibuk guys ya. Ya Fat bakalan ulas semua ya, sebisa Fat ya, semampu Fat nih. Yang bagus-bagus ya pastinya kayaknya semua bagus guys ya. Nah ini yang belum, teman-teman bisa cek yang di testnet ini. Tahu kita hilangkan mainnetnya. Nah ini yang belum guys ya. Ya semoga lah teman-teman ya, secepatnya bisa 100, bisa terpenuhi syarat yang ketiga itu ya. Untuk migrasi koin kita tinggal sedikit lagi guys ya, mencapai syarat 10 juta. Nah ini kalian bisa lihat sudah 9.500.000 ribuan ya untuk total account, kemudian total pioneer atau pionir, kemudian di sini ada Pi migrated yang sudah dimigrasikan. Nah intinya banyak lah teman-teman, silahkan baca sendiri ya. Kemudian ini yang sangat disayangkan mungkin kehilangan Pi-nya ya, udah banyak banget ya. Nah ini banyak faktor lah guys ya. Kalian bisa cek info-info validnya di bawah secara detail. Nah, biar nggak terlalu lama guys ya. Ini menandakan benar-benar ada perkembangan guys sampai saat ini. Dan yang terakhir sebelum Fat tutup atau Fat sudahi untuk penjelasan kali ini, yaitu Fat ingin menambahkan, karena tadi kan kekurangan ya ketika Pi Network belum open mainnet atau open network di akhir tahun. Nah, mungkin Fat ingin menyampaikan juga opini, yaitu kelebihan Pi Network ketika nanti memang benar-benar open mainnet, open network di bulan Maret ketika Pi Day nanti. Ya, semoga aja amin. Mana Pi Network memiliki jangka waktu beberapa bulan semenjak informasi kerjasama eksternal dibuka. Nah itu ya, yang mau mengajukan kemarin kan dari pihak luar, silahkan. Kebetulan Fat tahu beberapa aplikasi eksternal permohonan mereka untuk bekerja sama atau berintegrasi dengan pihak atau kolaborasi lah bahasa kita ya, dengan Pi Network. Nah nanti di video selanjutnya Fat sampaikan aplikasi apa saja di luar atau eksternal ya, bukan yang Pi ekosistem itu guys, oke? Kemudian kelebihan selanjutnya adalah ya Pi Network masih ada di fase bull run, fase bull market crypto, tapi mungkin sudah di pertengahan ya.
Karena di 2025 ini ya mungkin di kuartal 3 atau 4 itu udah fase bull run-nya itu udah mau habis ya, atau udah mau transisi ke bearish guys, bear market. Maka Pi Network masih punya kesempatan, punya kans untuk juga meramaikan di bull run kripto kali ini. Nah itu ya, ketika nanti listing ya mungkin koinnya juga bisa terbang, ya siapa tahu aja seperti koin-koin lain, seperti project lain. Ini kan kita berdasarkan data dan fakta ya, selama bull run atau bull market di sebelum-sebelumnya juga seperti ini guys. Juga pastinya kelebihan Pi Network ketika nanti benar-benar open network, open mainnet di kuartal 1 atau di Februari atau Maret ya, semoga lah ya. Nah itu kelebihannya adalah dimana Pi Network berada di situasi atau kondisi yang pas guys, karena kemarin tanggal 20 Januari sudah resmi dilantik Presiden Amerika yang terbaru yang pro kripto. Nah ini nih Fat yang nggak sabar nih, apa ini kejutan nanti ya ketika memang Pi Network atau kripto-kripto secara keseluruhan khususnya di Amerika itu mendapat support langsung dari Presiden baru Donald Trump. Pastinya ini regulasi baru dari Presiden Donald Trump ya menguntungkan banget ya dari teman-teman developer, baik itu Pi Network maupun project-project yang lain. Seperti teman-teman kalau lihat perkembangan, salah satu contohnya adalah XRP. Nah kemarin kan harganya juga sudah terbang ya, sudah mulai naik guys ya. Juga CEO-nya kan sudah posting tuh foto bareng Presiden Donald Trump. Tinggal kita tunggu Pak D. Nicholas dan Tante Cheng Deofen foto bareng Donald Trump. Nah ini harapan terbesar adalah ya bener-bener nih Pi Network yang ada di Amerika, di California ini ya, Donald Trump juga ya semoga bener-bener menaruh perhatian khusus ya di project ini. Karena kan kita udah lama dan juga udah besar lah ya, komunitasnya udah terbentuk. Intinya udah ya tidak seperti project-project yang mungkin masih merangkak dari bawah ya, kita kan udah lama. Nah, semoga ya kita doakan yang terbaik. Ya mungkin ini penyampaian dari Fat ya terkait argumen, opini, kelebihan, kekurangan Pi Network ya, dimana open mainnetnya atau open networknya semoga bakalan terjadi di kuartal 1 antara Januari, Februari, Maret, tapi sepertinya Fat yakin di Pi Day guys, semoga saja. Oke itu saja teman-teman, silakan ikuti terus channel King Fat, semoga Fat selalu rajin ya upload terkait Pi Network dan juga info-info bisnis yang lain yang pastinya no scam, no hoax. Thank you for all of you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.